Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau IT Service Management. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fase kedua dari framework ITIL versi 3, yaitu Service Design. Oke, sumbernya masih sama. Yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip service design, kemudian proses-proses yang ada di dalamnya, aktivitas-aktivitasnya, skill yang dibutuhkan, serta implementasi service design. Ini untuk pengingat kita bahwa di dalam mata kuliah ini kita membahas satu framework dari manajemen layanan teknologi informasi, yaitu ITIL versi 3. Di mana di dalam ITIL versi 3 ada 5 buku publikasi. Yang pertama adalah Service Strategy, kemudian Service Design, Service Transition, Service Operation, dan Continuous Service Improvement. Service Strategy kita sudah bahas minggu kemarin, dan kali ini kita akan membahas tentang Service Design. Oke, definisi dari Service Design. Desain dari layanan IT service yang inovatif dan sesuai, termasuk di dalamnya adalah arsitekturnya, proses-prosesnya, dan policy-policy-nya, serta dokumentasi yang bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh perusahaan. Itu definisi yang pertama. Kemudian service design ini dimulai dengan sekumulan kebutuhan bisnis dan diakhiri dengan pengembangan dari solusi IT service, ya, sehingga kebutuhan solusi-solusi ini memenuhi kebutuhan bisnis. Dan semuanya ini didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut SDP atau Service Design Package. Service Design Package ini nanti ditransisikan atau di-handoverkan ke fase ketiga, yaitu Service Transition. Mungkin bisa disamakan dengan proses System Development Lifecycle. Ini adalah di proses desain juga. Jadi kalau service strategi itu disamakan dengan proses requirement analysis dan juga planning, sedangkan service design ini dapat disamakan dengan proses desain dalam SDLC pengembangan software. Oke, sasaran dari service design adalah yang pertama mendesain layanan agar memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua, mendesain proses-proses untuk mensupport life cycle dari layanan. Kemudian memanage risk dan juga mengidentify risk dan memanage risk. Yang keempat adalah merancang layanan IT yang aman, kemudian handal, infrastrukturnya juga, environment-nya juga, aplikasi, dan juga data, informasi, resource, dan capability. Mungkin ini sama dengan enterprise architecture layer. Kemudian mendesain bagaimana cara mengukur layanan dan juga metrik-metrik yang diperlukan untuk mengukur layanan tersebut. Oke. Selanjutnya adalah menghasilkan dan menjaga rencana-rencana, proses-proses, kebijakan-kebijakan, standar-standar, arsitektur, framework, dan dokumen untuk mensupport layanan IT yang berkualitas. Kemudian untuk mengembangkan skill dan kemampuan atau capability dari IT, termasuk orang, termasuk resource. Kemudian berkontribusi
pada keseluruhan proses improvement dari IT service quality. Ini adalah sasaran service design. Nah, tadi disampaikan bahwa output dari fase ini adalah satu dokumen yang disebut Service Design Package atau SDP. Nah, di sini kita jelaskan Service Design Package itu ada apa aja. Yang pertama adalah dokumentasi dari business requirement atau kebutuhan-kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah service applicability, apa yang bisa diimplementasikan. Kemudian adalah service contact, jika service tersebut perlu bantuan atau untuk mengusulkan sesuatu, kemana harus kontak. Kemudian functional requirement, ini fitur-fiturnya atau opsi-opsi layanannya. Kemudian service level requirement, ini maksudnya misalkan layanan internet, ini kalau ada trouble standarnya berapa jam bisa dilayani atau standarnya berapa menit harus selesai. Kemudian operational management requirements, ini hal-hal yang terkait di sisi operasional, inginnya seperti apa. Kemudian topologi ini bisa topologi jaringan atau topologi server atau topologi layanan. Kemudian assessment kesiapan organisasi dalam sebuah layanan. Kemudian risk management, skill yang dibutuhkan untuk mendeliver layanan ini. Kemudian kebijakan-kebijakan testing, kemudian rencana transisi ke production, kemudian juga operational acceptance plan, service acceptance criteria, ini untuk menentukan nanti di user acceptance test ya, pada saat service ini mau diteskan oleh user. Kemudian jadwal maintenance termasuk, kemudian communication plan, dengan cara apa berkomunikasi untuk mengimplementasi service, dan juga laporan-laporan selama proses pengembangan dari layanan. Intinya ini adalah informasi lengkap dari layanan itu, dari mulai desain sampai operasional sampai maintenance itu ada di sini. Oke, kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di dalam fase service design. Yang pertama adalah business requirement, di mana di aktivitas business requirement ini adalah kita mengumpulkan, menganalisis, dan merekayasa untuk memastikan bahwa semua kebutuhan perusahaan terdokumentasikan. Kemudian mendesain dan mengembangkan layanan atau solusi-solusi layanan IT yang sesuai. Kemudian teknologinya juga, prosesnya juga, informasinya juga, dan juga bagaimana cara pengukuran layanan tersebut, sukses apa tidaknya. Kemudian memproduksi dan merevisi, menghasilkan atau merevisi dari proses-proses desain dan juga dokumentasi di dalam service design. Kemudian sebagai penghubung dari semua aktivitas desain dan planning, penghubung pada semua pihak yang terkait dalam desain dan planning activities. Kemudian memproduksi atau menghasilkan dan maintenance kebijakan-kebijakan yang terkait dengan service design. Kemudian risk management untuk semua layanan. Kemudian menyelaraskan antara perusahaan dengan IT strategi dan policy. Ada 4P di dalam service design. Yang pertama adalah people, orangnya, skill, kompetensi yang diperlukan atau yang dibutuhkan di dalam memprovide layanan IT. Jadi jangan sampai kita menawarkan layanan yang mana IT tim kita sebenarnya belum sanggup gitu ya. Ini maksudnya. Kemudian produk, yaitu teknologi atau sistem manajemen yang digunakan untuk mendeliver IT service. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya, proses-proses, kemudian peran-peran dan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya untuk memberikan IT service. Kemudian partner, vendor, manufaktur, kemudian supplier,
ya, yang membantu kita dalam memberikan atau memprovide IT service. Nah, sekarang kita membahas tentang service design package, satu dokumen sebagai output dari fase service design. Service design package ini mendefinisikan semua aspek dari layanan IT dan semua kebutuhan pada setiap stage dalam life cycle. Sebuah service design package ini dihasilkan untuk setiap dibuat ya, maksudnya service design package ini perlu dibuat pada setiap ada layanan IT baru atau perubahan besar terhadap sebuah layanan, atau layanan tersebut mau dibuang ya, atau mau didisposal gitu ya, udah nggak dipakai lagi. Jadi pada saat baru, pada saat perubahan besar, atau layanan tersebut tidak dipakai lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang service katalog. Ya, service katalog itu teman-teman bisa umpamakan seperti menu di dalam restoran. Jadi item-item yang di dalam menu itu adalah layanan-layanan IT. Nah, bagaimana manage dokumen menu itu, bagaimana memunculkan menu baru, bagaimana cara memaintain menu itu, itulah yang dibahas dalam proses service katalog management. Nah, service katalog memberikan satu sumber terpusat dari informasi tentang IT service yang kita deliver kepada perusahaan atau kepada user yang diberikan oleh IT, dan memastikan bahwa apa yang ada di situ akurat, konsisten, dan juga detail, dan juga statusnya available atau enggak. Tujuan dari service katalog manajemen adalah untuk memberikan satu kontak ya, satu sumber yang konsisten, yang mana di situ semua terdapat informasi tentang layanan IT yang sudah disetujui oleh bisnis dan IT. Informasi-informasi penting di dalam service katalog manajemen itu nanti dimuat dalam service katalog. Kemudian input utama dari informasi-informasi dalam service katalog itu adalah service portfolio, dan bisnis ya melewati atau melalui satu bagian di dalam ITL yang disebut sebagai business relationship management. Ini kalau nggak salah ada di service strategi dan service level management process. Nanti kita bahas service level management process. Nah, ini service level management process itu fungsinya adalah menegosiasikan, menyetujui, mendokumentasikan layanan IT yang disetujui antara IT dan bisnis. Kemudian memonitornya dan menghasilkan report hasilnya bagaimana. Tujuan dari SLM adalah untuk memastikan bahwa semua layanan IT secara operasional performanya terukur secara konsisten, kemudian dilakukan secara profesional, kemudian layanan-layanan tersebut, laporan-laporannya sesuai dengan kebutuhan bisnis dan juga user dalam level yang sudah disepakati. Informasi utama yang ada di dalam service level management adalah SLA, Service Level Agreement. Service Level Agreement ini ada dua ya, biasanya ada response time dan juga ada resolution time. Response time itu adalah waktu yang diperlukan dari user melaporkan insiden biasanya atau melaporkan permintaannya ke IT sampai direspon oleh IT, itu berapa menit, berapa jam gitu. Kemudian ada yang kedua adalah resolution time. Ini kaitannya dengan insiden dan juga request. Waktu dari mulai user menginput insiden atau request sampai dipenuhinya permintaan atau diselesaikannya trouble tersebut. Nah, kemudian adalah operational level agreement. Operational level agreement ini adalah waktu-waktu yang diperlukan oleh internal IT, antar bagian di dalam IT,
untuk melakukan sebuah task yang diperlukan untuk mendeliver sebuah service. Contohnya user meminta komputer baru, maka ada satu bagian yang menyiapkan komputernya, ada satu bagian yang menginstalasi komputernya, ada satu bagian yang mengadministrasikannya, dan lain-lain. Nah, bagian-bagian itu masing-masing kita standarkan perlu waktu berapa lama. Itu namanya operational level agreement. Dan agreement-agreement yang lain yang diperlukan. Ini ada di dalam Service Improvement Plan. Kemudian kita membahas tentang capacity management. Capacity management itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertimbangkan kemampuan IT dalam mendeliver sebuah layanan. Tujuan dari capacity management adalah untuk memberikan fokus point dan manajemen untuk semua kapasitas dan isu-isu terkait performance ya, pada keduanya, yaitu layanan dan juga resource dan lain-lainnya. Kemudian capacity management itu dituangkan dalam Capacity Management Information System. Ini adalah landasan dari capacity management yang berhasil. Intinya capacity management ini adalah melihat kemampuan IT baik dari sisi orang, resource, kemudian support-supportnya dalam mendeliver IT services. Nah, sedangkan availability management ini tujuannya adalah untuk memberikan fokus dan memanage semua hal yang terkait dengan isu-isu availability atau ketersediaan yang berhubungan dengan layanan, komponen-komponennya, resource-nya, dan memastikan bahwa target dari ketersediaan di dalam semua area itu terukur dan juga tercapai. Bisa cocok atau bisa melebihi target ya, dari kebutuhan saat ini atau kebutuhan di masa yang akan datang, tentunya dengan biaya yang efektif. Nah, dua aktivitas penting di dalam availability management. Yang pertama adalah reactive activities. Ini aktivitasnya adalah memonitoring, mengukur, menganalisis, memanajemen semua event, insiden, dan problem involving service and availability. Atau yang kedua adalah proactive activities, itu adalah planning secara proaktif, mendesain, merekomendasikan, dan juga mengimprove dari availability. Ini berarti masuk dalam service design. Kemudian proses selanjutnya adalah IT Service Continuity Management. Tujuan dari ini adalah untuk memaintain kemampuan ketika ada disaster itu bisa recovery-nya berapa lama, seberapa cepat. Itu. Maksudnya ketika misalkan servernya kebakaran gitu ya, itu bisa servernya bisa up lagi berapa lama. Nah, itu yang diatur dalam IT Service Continuity Management. Nah, IT Service Continuity Management ini harus selaras dengan Business Continuity Management. Biasanya ada satu bagian di dalam perusahaan itu yang mengurusi tentang Business Continuity Management. Nah, kita IT Service Continuity Management ini harus selaras dengan kebijakan-kebijakan target-target dari Business Continuity Management Plan. Oke, yang biasanya dilakukan itu adalah Business Impact Analysis dan juga Risk Management Exercises. Kemudian latihan-latihan disaster itu biasanya gitu. Kemudian Information Security Management adalah proses yang tujuannya adalah untuk menyelaraskan antara keamanan IT dengan kebutuhan keamanan di sisi bisnis. Harapannya CIA ya, confidentiality, availability, dan integrity-nya tercapai. Availability itu apa? Informasi atau data ada ketika dibutuhkan. Itu intinya availability. Dengan confidentiality, informasi hanya boleh dibuka atau diakses atau dirubah oleh orang yang bersangkutan atau orang yang berkepentingan. Kemudian integrity itu adalah informasi komplit, akurat, dan terproteksi dari modifikasi yang tidak terautoriti.
Itu adalah inti dari Information Security Management. Kemudian supplier management. Tujuan dari supplier management adalah untuk menjaga keseimbangan antara manfaat yang didapat dari supplier dan biaya yang kita keluarkan untuk membayar supplier tersebut. Intinya itu ya. Nah, di sini kita perlu apa yang dinamakan dengan kontrak database atau supplier and contract database (SCD). Ini sebagai sumber informasi utama dari IT service tentang supplier atau partner-partner eksternal dari IT yang mensupport layanan IT. Konsepnya seperti ini, ada satu database yang disebut sebagai supplier dan kontrak database, kemudian ada supplier strategi dan policy, evaluasi supplier dan kontrak baru, kemudian supplier dan kontrak yang baru, kemudian supplier kontrak manajemen diukur performa dari vendornya, kemudian di renewal kontraknya, dan lain-lain. Ini adalah aktivitas dari supplier management proses. Nah, itu tadi kita jelaskan tentang proses-proses yang ada di dalam service design phase. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dan jabatan atau fungsi dan peran yang ada di dalam service design package. Yang pertama adalah service design manager. Service design manager ini bertanggung jawab pada keseluruhan koordinasi dan deployment dalam kualitas layanan IT. Kemudian ada IT designer dan arsitek. Nah, ini bertanggung jawab pada keseluruhan koordinasi dan desain yang dibutuhkan untuk mendeliver teknologi, arsitektur, strategi, desain, dan plan. Ya, ini biasanya ini area-area informasi semua. Service Catalog Management, Service Catalog Manager ini bertanggung jawab dalam memproduksi dan juga memaintain service katalog yang akurat. Dan Service Level Manager ini bertanggung jawab pada memastikan bahwa layanan kita mencapai kualitas yang diharapkan oleh perusahaan. Jabatan selanjutnya adalah Availability Manager. Ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua layanan IT itu available sesuai dengan yang ditargetkan. IT Service Continuity Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua service dapat terrecovery ya sesuai dengan kebutuhan bisnis ketika ada masalah atau ada bencana disaster. Dan Capacity Manager itu adalah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapasitas IT sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari perusahaan. Kemudian Security Manager ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keamanan layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis dari sisi risk, impact, dan kebutuhan lainnya. Kemudian Supplier Manager ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa biaya yang kita keluarkan untuk membayar vendor itu sesuai dengan kebutuhan IT service. Oke, demikian mungkin yang kita bisa sampaikan di fase yang kedua dari ITL 33, yaitu service design. Mungkin masih berupa konsep-konsep. Nanti setelah semua fase kita sampaikan, kita akan mencoba satu software yang open source. Kita coba untuk menunjukkan bagaimana sebuah sistem IT service management itu dipakai di kondisi yang real. Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya menunjukkan satu web contoh ya. Ini adalah satu contoh web yang bisa kita lihat ya sebagai contoh service katalog. Tadi kan kita membahas service katalog. Output dari sebuah service design phase selain service design package yang paling utama adalah service katalog karena inilah yang akan dilihat oleh user. Nah, ini adalah contoh service katalog. Teman-teman nanti bisa akses ke uit.stanford.edu. Ini adalah layanan IT di Universitas Stanford. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu menu yang disebut I want to. Nah, ini adalah bahasa user. Ini adalah menu restoran IT yang bisa diakses oleh user. User mau apa di sini? Nah, proses dalam service design package itu adalah menganalisis requirement kebutuhan bisnis, mendesain, kemudian menentukan ABC-nya, sampai akhirnya kita bisa menawarkan ke user setup email, contohnya gitu. Nah, setup email ini kalau kita lihat, klik, nah, akan ada pilihan buat user, mau pakai Office 365 atau mau pakai Google Suite.
Contoh kita pakai Office 365. Nanti ada pilihan lagi. Oh, ada desktop, ada Mac, ada Android, ada iOS. Kita pilih yang mana? Contoh kita mau pakai Android. Configure for Android. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Caranya seperti ini. Atau mau dilakukan oleh IT, ya, seperti itu. Intinya, service katalog ini adalah sebuah sumber tersentral yang bisa digunakan oleh user untuk melihat layanan IT itu apa aja. Nah, untuk membuat ini, Departemen IT itu harus melakukan apa yang disebut yang tadi kita jelaskan hari ini, yaitu service design proses. Gitu ya. Mungkin itu, semoga ini memberikan gambaran supaya lebih jelas apa yang kita lakukan dalam service design phase. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.